bagaimana dialog ini merumuskan sebuah risalah, ini menjadi risalah ya, bahwa masalah yang sebenarnya ini, kemudian solusinya ini. Solusi yang sampai Kang Buya tadi berdasarkan syar'i ya, itu sangat luar biasa. Karena bagaimanapun juga menyelesaikan masalah umat Islam itu memang harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wali kita pada Al-Quran dan Sunnah kalau memang kita belajar masalah kita. Nah, menurut hemat saya persoalan Palestina itu hanya persoalan kapan datangnya rahmat Allah. Kalau rahmat Allah sudah datang kepada masyarakat Palestina, dia pasti akan merdeka. Itu keyakinan itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Makanya bagaimana doa kita supaya rahmat Allah itu datang pada Palestina itu sehingga dia merdeka. Indonesia contohnya 3,5 abad dijajah. Saya rasa penderitaan juga tidak jauh beda juga dengan Palestina. Cukup lama kita lagi dijajah Indonesia ini. Segala upaya dilakukan, tapi akhirnya karena kita bersatu, ya mulanya pecah belah ini, bersatu keinginan luhur kita untuk merdeka. Akhirnya rahmat Allah itu datang. Jadi bersatu itu adalah kunci untuk datangnya rahmat Allah. Umat Islam saat ini belum bersatu. Itu harus jujur kita nyatakan, jangan ada dusta di antara kita. Kita lebih banyak melihat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan kelompok-kelompok kita, firqah-firqah kita, dan akhirnya itu menimbulkan perceraian, perpecahan. Dan ini strategi dari Yahudi untuk memecah kita. Nah, untuk itu mari kita mencoba untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan teman kita itu kalau kita mau bersatu. Karena syarat bersatu itu ada dua. Ya. Pertama, sucikan batin kita dulu. Sucikan batin kita untuk menerima saudara kita dari segala kelebihan dan kekurangannya. Selagi kita merasakan diri kita lebih baik daripada yang lain, kita tidak akan bisa menerima kehadiran orang lain. Itu makanya disuruh oleh Islam berta'aruf kita dulu, saling mengenal kita dulu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Ta'aruf. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang takwa. Siapa yang tahu kita takwa? Allah yang tahu. Tidak usah mengklaim diri kita orang yang lebih takwa, merasa diri kita lebih hebat, lebih baik dari yang lain. Sesungguhnya Allah maha teliti, maha mengenal, lebih maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ini satu yang poin, ta'aruf, saling mengenal. Kalau kita tidak mengenal kekuatan orang, kelebihan dan orang, kita tidak akan bisa melakukan ta'awun, tidak akan bisa melakukan kerjasama, tidak akan bisa melakukan tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Bekerjasamalah kamu, bertolong-tolonglah kamu untuk kebajikan dan takwa. Radiusnya situ, kebajikan dan takwa. Jangan kamu tolong-menolong untuk dosa dan permusuhan. Permusuhan kita ini yang dipelihara oleh orang. Bagaimana umat Islam satu sama yang lain? Permusuhan. Tadi katakan berorganisasi untuk mendapatkan menteri, untuk berkuasa. Ya memang kita harus berkuasa umat Islam itu. Dan kita tidak perlu a priori, kita tidak perlu curiga. Yang penting umat Islam itu menjadi presiden, mau menjadi menteri, menjadi gubernur, wali kota, wali negara, untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia tidak gunakan, baru kita koreksi dia.
Ini yang penting. Yang kedua, untuk kita bersatu itu jaga koridor. Syar'i tadi, tegakkan aturan itu. Kalau umat Islam ABSBK, adat pasal syarat pasal kitab Allah, syarat mengatur adat memakai, alam tak kambang jadi guru. Si muncak jatuh ke Taramo, kalau ada membawa dia, lukulah bawa keduanya. Adat dasar Minangkabau, ibarat awal tabiat, sanda menyanda keduanya. Implementasinya di mana? Aktualisasinya di mana? Di dalam aspek kehidupan kita di Sumatera Barat ini. Ini yang penting kita pertanyakan dulu. Makanya perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaanmu, nasibmu sebelum kamu sendiri merubah dirimu sendiri. Nah, inilah dimulai dari keluarga kita. Bapaknya komit terhadap syar'i, tiba di anaknya terjadi kontraproduktif. Lantas orang ribut. Ya kan ribut orang. Bapaknya pemimpin besar Sumatera Barat, tiba di anaknya terjadi seperti ini. Akhirnya tidak bisa kita menjadi tauladan. Rumah tangganya tidak bisa dia selesaikan, anaknya tidak bisa dia urus. Akhirnya timbullah anak Nabi Nuh jadinya kan. Ini persoalan kita, akhirnya menjadi isu besar di Sumatera Barat. Bapaknya sudah payah merajut nilai-nilai Islam, adat istiadat, kemudian tiba di anaknya mengurai lagi apa yang kita buat ini. Akhirnya bagaimana kita lagi? Bicara juga kita soal syar'i, menegakkan adat agama, syarat adat, tapi pelaksanaannya tidak ketemu dia. Nah, inilah menurut emat saya yang perlu kita kaji bersama. Mari kita buka dada kita dengan baik, saling menerima. Saya sengaja datang hari ini memang di apa saja, di kemarin Bang, besok ada acara dialog Bang, insya Allah saya hadir. Kalau kita tidak pernah bertemu aja, pasti timbul a priori, timbul kecurigaan. Datang aja saya malah masih ada yang curiga kan? Apalagi tidak datang, apalagi tidak bertemu. Kapan kita kerjasama? Inilah yang saya harapkan ke depan. Mari kita pahami dengan baik nilai-nilai itu. Persoalan nasionalisme. Nasionalisme itu adalah cinta terhadap bangsa sendiri. Orang Palestina cinta terhadap bangsanya. Sebenarnya dia tidak membenci bangsa Yahudi itu. Tetapi dia membenci karena ini sebabnya. Tanahnya dirampas. Indonesia juga begitu. Bangsa yang nasionalismenya sangat tinggi. Dia mencintai nasionalismenya bangsanya, tapi dia tidak pernah membenci bangsa lain. Bangsa ini berpotensi untuk menjajah bangsa lain. Tetapi pemahaman nasionalisme kita berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, keadilan sosial, yaitu Pancasila. Makanya Indonesia mendukung Palestina karena dia melihat bangsa Yahudi cinta terhadap bangsanya, tapi membenci bangsa Palestina. Di sinilah posisi Indonesia. Nasrullah, Bapak Tengkari, Bapak Minin, Pastabiqul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.